Konten ini mengandung sebuah konten yang bermanfaat. So, stay tune. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi dengan aku Bayu. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Walaupun di masa pandemi, tetap semangat ya. Walaupun di masa-masa pandemi seperti ini itu kesehatan itu nomor satu teman-teman. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Terus biasakan cuci tangan sama pakai masker kalau keluar-keluar ya. Jangan nggak pakai masker, oke? Oke. Nah, kali ini aku akan mereview sebuah buku. Bukunya itu nggak beda jauh teman-teman dari yang kemarin. Nah, kemarin itu kan dasar-dasar teknologi informasi. Itu kan ibaratnya mungkin sejarahnya aja. Nah, kalau yang ini itu lebih dalam lagi teman-teman pembahasannya, yaitu tentang teknologi komputernya, terus macam-macam lah. Dan di sini ada satu pembahasan yang paling menarik yang ingin aku bahas, yaitu bukunya yaitu Teknologi Komputer dan Informasi terbitan Andi Offset. Nah, buku ini sendiri sangat cocok bagi teman-teman mahasiswa baru yang mungkin ya bisa dikatakan seperti itu, karena ini pembahasannya ya agak lumayan dasar tapi lumayan lengkap banget di buku ini. Lebih baik kita buka dulu ya segelnya ya, daripada kepo-kepo. Aduh, kok sulit. Stop it. Get some help. Nah, kita buka dulu segelnya. Gimana coy, masih kinclong bro bukunya bro. Gila, dicium dulu. Wah, bau buku ya roh, mesti buku, ini reviewnya buku kan. Nah, untuk bukunya sendiri covernya yaitu soft cover. Bentar, tak lihat terbitannya, yaitu terbitan tahun kapan ini. Nah, ini terbitan tahun 2006. Ya nggak kudet-kudet banget lah, 2006 kan udah maju, udah ada laptop. Nah, bukunya sendiri yaitu covernya dari soft cover, kertasnya HVS putih, dalamnya bentar tak lihatin dulu jelas apa enggak. Takutnya nggak jelas walaupun buku ori. Jelas teman-teman. Nah, ini gambarnya kayak gini. Nah, ini kan jelas banget kan gambarnya. Nah, ini tampak depannya, terus ini tampak belakangnya. Gimana? Tertarik bukan untuk belinya? Tapi jangan ditutup dulu. Nanti kita akan bahas sedikit aja tentang dalaman buku ini. Kalau masih pengen beli, kalau masih pengen bahasanya kepo lah, pengen kepoin buku ini, langsung saja klik link deskripsi Shopee, Lazada, IG, buruan beli. Oke, buruan beli. Nah, buku Teknologi Komputer dan Informasi ini karangan dari Janer Simarmata. Nah, beliau ini itu lulusan dari mana ini? Bukan lulusan, beliau masih Mau apa Pompeyo? sempat mengajar di salah satu perguruan tinggi di Medan. Nah, beliau ini pernah juga menulis artikel-artikel tentang komputer yang telah diterbitkan oleh ilmukomputer.com, materikuliah.com, dan Stimik Bandung Edu. Gila nggak tuh? Terbitannya Stimik guys. Stimiknya Bandung. GG banget coy. Gue jadi ngeri anjing. Asli, ini penulisnya nggak kaleng-kaleng, nggak kalah sama Abdul Qadir. Yuk, mari kita bahas bukunya. Nah, dalam buku ini itu terdapat berbagai macam kandungan materi-materinya. Nah, aku akan sebutkan ya kandungan materi-materinya, yaitu ada sistem komputer, terus teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan penyimpanan pada komputer, terus PCI dan AGB, terus ada apa lagi nih, sistem bilangan format data, jaringan komunikasi data, teknologi internet dan web, yaitu teknologi internet dan web atau e-commerce dan e-bisnis. Terus ada sistem multia dan basis data, terus ada sistem pakar, sistem informasi geografis, privasi dan security komputer. Gila, ini loh teman-teman, pembahasannya itu yang lebih mendalam maksudnya di sini, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat sebuah keamanan di komputer. Nah, itu ada di pembahasan, yaitu di privasi dan security komputer. Dan ini lagi teman-teman, yang lebih menariknya lagi, aku juga gimana ya,
aku juga barusan tahu gitu loh, itu ada materi etika komputer. Nah, aku belum pernah juga sih pembahasan etika komputer. Nanti kita bahas bareng-bareng aja ya. Terus ada pengembangan sistem. Nah, untuk sistem komputer sendiri kan udah dibahas kan di video-video kemarin. Langsung saja kita lompat ke bagian privasi dan security komputer dan etika komputer. Yuk kita cek bareng-bareng. Nah, tadi kan aku udah bilang ada beberapa pembahasan yang aku lewatkan, seperti contohnya yaitu sistem komputer. Di video kemarin udah aku bahas, terus sama teknologi perangkat keras sama penyimpanan pada komputer, lalu prosesor dan memori sudah kita bahas, terus sistem bilangan dan format data sudah kita bahas, terus jaringan komunikasi data itu juga sudah kita bahas, terus sama teknologi internet dan web, terus sama sistem multimedia dan basis data kemarin kita udah bahas. Nah, untuk pembahasannya kita kali ini yaitu kita akan membahas yaitu sistem pakar, sistem informasi geografi, privasi dan security komputer, dan etika komputer. Nah, kenapa aku bahas itu? Karena gini teman-teman, untuk sistem pakar sendiri itu masuknya di semester tinggi. Jadi buku ini tidak hanya untuk mahasiswa yang awal-awal, jadi kayak mahasiswa semester 1, semester 2 itu enggak, gimana ya maksudnya ya, bisa pakai buku ini tapi hanya seberapa. Tapi untuk yang pembahasannya yang dalam-dalam seperti etika komputer, privasi dan security itu, terus sama sistem informasi geografi, sama sistem pakar itu nantinya masuk ke semester yang tinggi-tinggi. Jadi untuk mahasiswa yang semester tinggi yang udah menempuh, kalau di kuliah di kampus aku sih bilangnya TA, kalau di tempat-tempat kalian mungkin skripsi lah. Jadi untuk menempuh skripsi dari informasi dari teknologi informasi itu ada berbagai macam bidang teman-teman, yaitu ada sistem komputer, kalau nggak sistem komputer itu sistem informasi kemarin udah kita bahas, terus sama AI yaitu artificial intelligence atau bahasa Indonesianya yaitu kecerdasan buatan, terus sistem pakar dan sistem informasi geografi. Nah, kali ini aku akan membahas yaitu sistem pakar, sistem informasi geografi, sama privasi, security komputer, dan etika komputer. Nah, untuk privasi dan sistem dan security komputer, pembahasan kita tidak hanya sekadar ke teman-teman, ke bagaimana sih cara kita membuat sebuah penyimpanan atau penyimpanan apa itu maksudnya? Bagaimana sih kita membuat sebuah kode keamanan di komputer? Tidak teman-teman, di buku ini itu ada pembahasannya yaitu tentang virus apa aja yang bahaya buat laptop kalian, terus sama cracker. Nah, ini aku akan bahas sedikit tentang cracker. Nah, cracker sendiri itu kata lain dari hacker. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena cracker sendiri itu akan gimana ya maksudnya, sebuah user itu akan masuk ke komputer kalian lalu mengacak-ngacak semua folder kalian atau menggali informasi kalian. Jadi sebuah checker itu bisa mengoperasikan, maksudnya mengacak-acak komputer kalian melalui kabelan itu loh yang biasa buat internet, kabelan. Terus dari koneksi internet juga bisa. Itu jadi kalau teman-teman berselancar di dunia maya atau maksudnya itu masuk ke dunia internet, itu jangan sesekali deh ngeklik hal-hal yang nggak bener. Itu karena di situ tempatnya checker berkumpul teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeklik seandainya ada maaf nih ya, ada iklan yang paham kan yang itu. Nah, ada iklan seperti itu jangan diklik teman-teman. Karena apa? Kalau kalian mengklik iklan itu langsung secara otomatis itu semua data kalian itu langsung ketahuan, dari mulai email kalian, terus kalau seandainya kalian punya data-data di laptop kalian penting itu bisa dicuri teman-teman. Jadi hati-hati. Oke? Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu etika komputer. Nah, apa sih fungsi dari etika di komputer sendiri? Nah, fungsinya itu adalah untuk membendung para checker tidak berbuat untuk membendung para checker agar tidak berbuat tidak senonoh, mungkin mencuri data orang ya, mungkin seperti itulah bahasanya.
Jadi untuk etika komputer sendiri yaitu untuk mencegah para checker atau kalau checker lebih lebih ke hacker ya. Kita ganti pembahasannya, yaitu etika komputer itu membendung para pengembang teknologi mungkin agar bisa mengembangkan teknologi sesuai dengan norma. Maksudnya norma itu gimana ya? Karena kita ini makhluk sosial, otomatis kan jangan makhluk sosial, kita itu makhluk, ya bener makhluk sosial sih. Maksudnya gini loh, otomatis gini deh. Kita itu kan, aku kan orang beragama, dan aku bilang aku aja ya, aku ini kan orang beragama. Otomatis aku harus mengembangkan sebuah teknologi yang sesuai dengan norma-norma atau sesuai dengan batasan-batasan di agama aku. Itu istilahnya ya, itu hanya istilah, ini hanya pendapat aku, sorry kalau membahas agama. Jadi maksudnya seperti itu kalau menurut aku. Jadi aku akan membuat sebuah program atau sebuah program yang sesuai dengan batasan-batasannya. Jadi sesuai dengan norma-norma yang ada di etika komputer. Itu sedikit ulasan dari etika komputer, teman-teman. Nah, kali ini aku akan membahas dua lagi, yaitu sistem pendukung keputusan. Tiga, bukan dua ya, tiga. Yaitu sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi geografis. Nah, apa sih gunanya dari aku membahas tiga ini? Nah, ini gini teman-teman, karena aku sudah masuk ke semester tinggi, jadi aku itu hanya sedikit tahu pembahasan tentang yaitu sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi geografis. Nah, dari tiga macam sistem ini nanti akan menjurus ke bagaimana sih cara bekerjanya teknologi komputer ke masyarakat. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk sistem pendukung keputusan atau SPK, kalau aku menyebutnya SPK, sistem pendukung keputusan. Nah, sistem ini digunakan untuk bagaimana sih kita kayak gini deh, kalau seandainya ada rapot gitu, ada rapot SD lah, hitungannya rapot anak SD, kita inputkan nilai 85. Nah, dalam sistem pendukung keputusan itu akan memberikan keputusan, jadi kita akan dibantu untuk memberikan keputusan terhadap nilai tersebut. Jadi kalau kita inputkan 85, ini kita bingung, kalau kan sekarang kan nilai kan dulu kan 85, 75 gitu-gitu lah. Sekarang nilainya itu A, B, C, D sampai E. Nah, untuk sistem pendukung keputusan ini seandainya kita input ya, kita kan otomatis kan ujiannya kan sekarang kan belum berbasis online. Jadi ujiannya itu masih pakai kertas. Jadi nilainya kan masih 85, 75 dan lain-lain. Nah, dalam sistem pendukung keputusan ini itu akan membantu kita untuk memberikan nilai dalam berupa sebuah abjad. Seandainya si Bayu dapat nilainya 75. 75 jadi masuknya B. Terus Marino si Mufti dapat nilainya 85. Mufti masuknya B+. Terus siapa lagi itu Mbak Esti. Esti ternyata dapat nilainya 95. Jadi masuknya A. Terus Mbak Aila dapat nilainya 100. Jadi A+. Nah, tidak hanya itu teman-teman, tidak hanya sekedar nilai berbentuk apa itu namanya, bukan abjad, angka, nilai berbentuk angka, tidak hanya dikonvert ke bentuk tulisan, maksudnya angka ke bentuk abjad. Nah, maksudnya gitu. Jadi dari nilai angka tidak hanya dibentuk ke sebuah abjad, tapi dalam sistem pendukung keputusan ini itu bisa teman-teman, sebuah sistem itu akan bisa merancang. Jadi seandainya ya kita lebih maju, kita pembahasannya lebih maju lagi, ujiannya online. Jadi otomatis kan yang ngoreksi kan bukan manusia lagi. Kalau online yang ngoreksi yaitu adalah ini sistem pendukung keputusan. Dari sistem sendiri itu nanti akan diinput untuk jawaban soal nomor 1 jawaban A, untuk nomor 2 jawabannya C, nomor 3 A lagi. Nah, dalam sistem pendukung keputusan itu akan memberikan keputusan kepada penjawab maksudnya penjawab itu gimana ya? Gini. Dari sistem pendukung keputusan itu akan memberikan keputusan terhadap hasil jawaban seorang user ujian online. Nanti dalam sistem tersebut itu akan memberikan keputusan. Jadi kalau dari sistemnya sendiri jawabannya A ya tetap A. Jadi bulat gitu loh teman-teman. Hasilnya itu konkret. Hasilnya itu maksudnya konkret itu
ya ini hasilnya itu hasilnya itu real lah, real kok sulit banget ngomong real. Hasilnya itu real, tidak ada manipulasi. Kalau seandainya manusia kan gini, kita katakanlah, aku kan Pak Guru, Mufti itu muridnya. Nah, gara-gara Mufti itu tadi saudara saya, nanti saya kasih nilai agak tinggi, padahal Mufti itu goblok. Nah, bahasanya gitulah. Jadi Mufti itu goblok. Nah, seandainya Mufti itu goblok, gara-gara Mufti itu saudara saya, oke deh, gara-gara Mufti saudara saya, tak kasih nilai 75 deh. Padahal hasilnya itu 50. Nah, dalam sistem ini itu seperti itu teman-teman. Jadi hitungannya membenarkan keadilan lah kalau bahasaku. Jadi kalau dalam sistem ini, kalau yang jawabnya salah, ya salah, tidak bisa dibenarkan karena itu semua sudah tercantum pada sistem, yaitu pada sistem pendukung keputusan. Nah, dalam sistem informasi geografis ini bisa kita ambil contoh dari, mungkin teman-teman tahu kan BMKG. Nah, BMKG itu pakai sistem ini teman-teman. Jadi bisa mendeteksi gempa, terus nggak hanya gempa sih, terus gelombang laut, sama ketinggian sebuah gunung, kedalaman sebuah laut, terus kecepatan angin. Itu banyak teman-teman dari sistem informasi. Pemanfaatannya di lingkungan masyarakat. Nah, untuk sistem pakar sendiri ini aku agak kurang tahu ya. Jadi maaf nih, agak sedikit baca dulu dalam buku ini. Oke, kita langsung saja ke dalam bukunya. Yuk. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah sistem pakar. Nah, setelah aku baca sedikit di sini sih, jadi dalam sejarahnya sendiri, sistem pakar itu adalah sebuah kembangan dari kecerdasan buatan. Nah, mungkin kecerdasan buatan itu gini teman-teman. Kecerdasan buatan itu kayak yang aku kemarin bilang, kalau seandainya di mobil itu ada sistem yang namanya autonomous, yang mobilnya bisa jalan sendiri, kalian tinggal duduk terus masukkan alamat yang kalian tuju. Nah, kalau dalam bidang transportasi udara, dalam pilot sendiri yaitu autopilot, terus yang di rumah itu yang dikeplok-keplok ini, terus nyala, terus mati. Nah, itu fungsinya itu teman-teman. Fungsinya dari kecerdasan buatan. Nah, sekarang ada ada perkembangannya lagi yaitu sistem pakar. Jadi dari cabangnya pertama yaitu kecerdasan buatan, terus berkembang lagi ke sistem pakar. Nah, sistem pakar ini adalah expert system atau sistem pakar menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan pemecah suatu masalah yang didapat dari dialog dengan pengguna. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu kan Jarvis yang biasanya bantu Iron Man itu yang ada suara-suaranya. Nah, itu adalah salah satu sistem pakar teman-teman. Jadi sebuah komputer jika kita coding lagi, kita kembangkan lagi, itu bisa seperti manusia teman-teman. Jadi hati-hati loh ya, dalam sebuah teknologi itu hati-hati. Makanya itu tadi diperlukan etika komputer, karena ada sistem pakar ini teman-teman. Gimana ya, kalau kita membuat komputer sudah terlalu canggih, maka kita akan diperbudak oleh komputer itu teman-teman. Jadi kita akan budaknya itu ke komputer. Jadi bisa diibaratkan komputer itu adalah sebuah Tuhan. Maksudnya Tuhan itu sebuah dewa, sebuah yang paling tinggi. Padahal komputer itu sendiri diciptakan dari manusia, gitu loh. Jadi makanya itu diperlukan etika komputer teman-teman dalam sistem pakar ini. Jadi kalian jangan macam-macam kalau membuat sebuah perkembangan teknologi, harus kita pikirkan matang-matang dalam sebuah perkembangan teknologi. Jangan asal bikin program A, program B, sistem pakar A, sistem pakar B, jangan. Kita ibaratnya kita diskusikan dulu bagaimana sih cara membuat sistem pakar yang bagus. Nah, kalau seandainya itu juga berhasilnya positif ya nggak masalah. Kalau kalian coba-coba loh ya, kalau seandainya kalian bikin sistem pakarnya itu berhasil, kalau tujuannya positif nggak masalah. Tapi kalau untuk tujuannya yang negatif, itu yang bahaya teman-teman. Jadi hati-hati ya. Nah, itu dari sistem pakar sendiri. Nah, gimana? Dari semua pembahasan, tertarik bukan dalam buku ini? Jangan lupa beli, oke? Beli, oke? Deskripsi, link, pencet, oke? Oke.
Nah, dari pembahasan ini, maaf ya kalau aku tadi pembahasannya itu agak sedikit belibet, terus bahasanya mungkin kurang kalian mengerti, karena gini teman-teman, pembahasannya itu agak sedikit berat dalam buku ini. Jadi untuk mahasiswa awal tetap beli buku ini tetap, karena ada beberapa poin materi yang di semester awal itu diajarkan. Dan untuk mahasiswa semester akhir, khususnya saya, itu wajib beli buku ini teman-teman. Karena apa? Pembahasannya yaitu tadi ada mulai dari sistem pendukung keputusan, terus ada sistem pakar, ada sistem informasi geografi, terus ada etika komputer juga, ada sistem komputer juga, terus ada pengembangan sistem juga. Jadi buku ini sangat cocok banget, direkomendasikan kalau menurut aku. Jadi nggak kalah rekomen lah sama buku yang kemarin, tapi ini ibaratnya gimana ya? Ya rekomendasi gitu loh, wajib dibeli karena ini pembahasannya itu cukup complicated. Kalau di buku kemarin itu kalau menurut aku ya, itu pembahasannya itu mulai dari sejarah dan runtutan dari sebuah teknologi informasi. Tapi kalau dalam buku ini itu pembahasannya yaitu teknologi komputer dan informasinya. Jadi ini pembahasan runtutan semua kejadian perkembangan dari sebuah teknologi komputer dan informasi. Ini untuk pembahasan komputer dan informasinya lebih lengkap. Karena apa? Ini pembahasannya itu runtut teman-teman. Jadi mulai pembahasan kalau menurut aku kita bahas dari semester aja ya. Kalau untuk pembahasan dari semester 1, 2, 3 itu masih masuk. Untuk pembahasan bab-bab awal seperti sistem komputer, terus teknologi penyimpanan dan bla 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 itu tadi, itu masih ada. Dan untuk pembahasan ke bawahnya, ini yang lebih wajib teman-teman. Untuk mahasiswa seperti tinggi itu diwajibkan beli, yaitu buku ini. Wajib beli, oke? Jangan lupa beli, karena apa? Gini teman-teman, diwajibkan belinya itu dalam sebuah skripsi atau TA itu kita diminta untuk menjelaskan semuanya teman-teman, yaitu pengertian sistem pendukung keputusan, sistem pakar, terus sistem informasi geografi, itu wajib beli. Ya, oke. Yuk. Nah, sekian dari pembahasan buku teknologi komputer dan informasi ini teman-teman. Oke, sekedar tambahan, aku mereview buku ini sesuai dengan opini dan apa yang tertulis dalam buku ini. Untuk teman-teman yang ingin membeli buku ini, silakan cek link di deskripsi, ada Shopee, Lazada, sama Instagram. Nah, khusus pembelian di Lazadanya toko buku Pustaka Hidayah, kalian akan mendapatkan merchandise menarik, yaitu sebuah tote bag. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan walaupun di masa pandemi ini. See you in the next video. Bye-bye.